Halo sahabat Fonografi, balik lagi bersama saya Tom89 dari Fonografi.x. Oke sob, jadi di video kali ini saya akan ngebahas sedikit mengenai kamera dari handphone Google Pixel 4 XL di tahun 2021. Oke sob, ini adalah handphone daily driver saya dan juga sebagai handphone mobile fotografi saya juga ya. Karena saya hanya memiliki satu smartphone yaitu Google Pixel 4 XL. Sebelumnya saya menggunakan Google Pixel 3 dan saya ingin upgrade karena ada beberapa penambahan fitur yang ada di Google Pixel 4 XL ini. Oke sob, sekarang kita bahas dulu untuk kamera depannya ya. Untuk kamera depan, Google Pixel 4 XL ini dibekali 8 megapiksel dengan bukaan 2.0 yang wide, no AF, dan ada depth biometric sensor, dan itu sensornya tidak terpakai di sini ya. Dan ada fitur auto HDR, dan untuk videonya sendiri adalah 1080x30 fps. Jadi kita bisa merekam Full HD dengan 30 fps ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian kamera belakang. Google Pixel 4 XL ini dibekali dengan dua kamera. Yang pertama ada 12 megapiksel dengan bukaan f1.7 lensa wide, dual pixel PDAF OIS, dan kamera keduanya adalah 16 megapiksel dengan bukaan 2.4 telefoto PDAF OIS dan 2 kali optical zoom. Dan fitur-fitur yang ada di Google Pixel 4 XL ini adalah dual LED flash, pixel shift, auto HDR, panorama. Dan untuk video sendiri sob, Google 4 Pixel XL ini dibekali dengan 4K dengan 30 fps, 1080 fps, 60 fps, dan 120 fps ya. Jadi dia juga sudah ada gyro IS-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kamera bagian belakangnya ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita buka kameranya dan kita lihat ada fitur-fitur apa aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini adalah ada fitur yang namanya night sight atau mode malam ya jika di handphone teman-teman. Terus ada menu portrait, ada menu kamera, ada menu video, dan ada menu modes. Dan di sini ada lengkap ya, ada panorama, photosphere, flyground, dan lens. Oke, sebelumnya kita masuk ke bagian kamera utamanya dulu, yaitu kita lihat settingannya. Dan settingnya kurang lebih seperti ini, ada flash, ada file raw dan JPEG. Jadi kita bisa mengaktifkan file raw dan JPEG-nya. Dan ada motion photo, ada timer, ada full image. Ini ada yang 16:9 dan ini yang 4:3. Saya selalu menggunakan 4:3 ya sob ya. Setelah itu kita masuk ke bagian video. Nah, karena saya menggunakan Google kamera yang terbaru atau Gcam baru ya, ini Google Pixel 4 XL ini dia memang sudah pakai Google kamera, jadi Gcam. Dan ini saya sudah update ke versi 8 ya. Jadi sebelumnya tidak ada menu-menu ini ya. Di sini ada menu slow motion dan kita juga bisa kita atur. Ada normal, ada time lapse. Dan untuk settingnya sendiri seperti ini, ada flash, ada resolusinya, dan di sini kita bisa pilih yang 4K. Nah, jika Full HD bisa 60 fps, jika 4K cuman support di 30 fps aja ya untuk videonya ya. Dan nanti saya akan bikin perbandingan 4K dan Full HD di plusnya ya. Dan di sini ada folder ya. Nah, teman-teman bisa sendiri, dan folder ini bisa kita kunci atau kita sembunyikan ya. Dan di sini ada fitur baru lagi nih teman-teman. Nah, di sini ada filter standar dan ada cinematic fan. Jadi dia video akan stabilisasinya ya. Video akan lebih stabil lagi menggunakan yang cinematic fan ini untuk bikin video sinematik dan sebagainya. Dan ini untuk yang standar. Terus kita lihat settingannya ya. Untuk settingannya sih Google Pixel 4 XL ini kurang lebih seperti ini sob. Ya. Nah, ini bisa lihat sendiri settingannya. Ini bisa buat foto dan video. Dan di menu portraitnya kita lihat
Dia tidak ada VRAW ya, jadi hanya JPEG only. Terus ke menu next set-nya nih, kita masuk yang ini nih, yang di Gcam ini yang terkenal adalah menu next set-nya. Dan dia bisa pilih untuk file dari hasil fotonya bisa JPEG maupun yang RAW. Dan di sini ada menu astrofotografi. Jadi ini yang biasa saya gunakan untuk memotret long exposure di Google Pixel 4 XL ini. Dan ada timer, ada fokus, dan ada aspect rasionya. Setelah itu kita pindah ke bagian kamera depan. Dan untuk kamera depannya ini sendiri ada lensa tele dan ini ya. Nih teman-teman bisa sendiri. Ini bisa kita zoom juga ya. Terus kita lihat ada selfie illumination, face retouching, dan bisa pilih VRAW atau JPEG. Ada timer juga dan ada aspect ratio. Dan untuk videonya sendiri, dia ada normal, ada time lapse ya. Dan untuk settingannya hanya seperti ini aja. Oke teman-teman, ada satu fitur yang membuat saya jatuh hati atau tertarik membeli handphone Google Pixel 4 XL ini. Tadi saya kelupaan, ini ada yang namanya dual exposure. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada dua slide. Yang ini tuh bisa mengatur shadow maupun kecerahan ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan biasanya fitur ini ngebantu banget saat kita mengambil foto landscape, makro, potret, dan sebagainya. Jadi fitur inilah yang membuat saya tertarik akhirnya upgrade dari Google Pixel 3 ke Google Pixel 4 XL. Karena fitur dual exposure-nya ini. Pokoknya dual exposure ini mantep sob. Apalagi untuk foto landscape itu ngebantu banget. Jadi kita bisa mengangkat shadow maupun menurunkan kecerahan dari si foto tersebut. Nah, teman-teman bisa sendiri. Jika ini kita ke bawah kan ini kecerahannya akan redup. Dan jika ke atas kan kecerahannya akan semakin terang dan over exposure. Dan untuk shadow sendiri, semakin bawah semakin gelap dan semakin atas itu semakin terang. Nah sob, nanti saya akan membandingkan hasil video Full HD dengan 4K ya. Nanti saya akan cantumkan di akhir video ini hasil menggunakan dari handphone Google Pixel 4 XL. Lalu gimana sih bang caranya biar handphone Google Pixel 4 XL ini bisa long exposure? Nah caranya gampang banget sob. Teman-teman tinggal cari aja Google Cam Mode Kamera PX. Dan ini adalah aplikasi yang biasa saya gunakan untuk mengambil foto landscape. Karena dengan menggunakan aplikasi ini dia bisa long exposure atau shutter speednya panjang ya. Dan itu kita masuk ke menu next site. Di sini saya menggunakan Gcam PX yang 45 ya sob ya. Dan di sini ada dua fitur. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada dua fiturnya ya. Di sini ada fitur yang namanya Astrofotografi Auto. Di sini kita pilih Astrofotografi On. Ini yang menu Astrofotografi On dan di sini ada menu Light Painting On ya. Nah, untuk mengaktifkan ini dia ada di settingan. Kita masuk ke settingan kamera, lalu masuk ke PX Mode Setting. Nah, di sini diatur dan di sini aktifkan yang Show Astrofotografi Button. Nah, ini dia aktifkan aja, nanti otomatis dia akan keluar. Dan di sini juga kita bisa mengatur seperti manual exposure control dan exposure manual juga ya. Jadi kita bisa ngatur shutter speed dan zoomnya juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk settingannya bisa seperti ini sama. Bisa pilih file RAW maupun JPEG. Oke teman-teman, saya rasa cukup segitu dulu untuk review kamera setting di Google Pixel 4 XL ini. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka video ini. Klik tombol share jika merasa video ini bermanfaat. Dan klik tombol subscribe jika teman-teman ingin berlangganan ke channel Phonography.tech. Oke, dari saya Tom89, pamit undur diri dan salam jepret.
Oke teman-teman, ini adalah rekaman kamera depan dengan settingan yang standar ya. Gimana untuk hasil kamera depannya? Apakah worth it atau tidak? Teman-teman bisa komen aja di bawah sini ya. Oke teman-teman, sekarang ini saya coba ngetes rekam dengan resolusi 4K 30 fps ya. Kita tes seperti apa hasilnya, apakah goyang-goyang ya. Oke teman-teman, sekarang saya coba rekam di Full HD ya, 60 fps. Nah, biar kelihatan jelas dan ada juga perbandingannya ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri kualitas mana yang terbaik, apakah Full HD dengan 60 fps atau 4K yang 30 fps. Oke teman-teman, sekarang ini adalah rekaman Full HD dengan 30 fps. Apakah stabilisasinya berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi ini rekaman menggunakan Google Pixel 4 XL dengan Full HD 30 fps. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa bantu saya simpulkan di kolom komentar.